Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadullah Fauzi, mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ulumul Lughawiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MSc MPD, kali ini saya ingin menyampaikan hasil resensi dari sebuah buku tentang linguistik. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam jurusan pendidikan bahasa Arab secara umum terdiri dari dua kajian. Yang pertama adalah kajian tentang kependidikan atau ilmu pedagogis. Yang kedua, kajian tentang kebahasa Araban itu sendiri. Dalam bidang kebahasa Araban tentu kita tidak lepas dari istilah linguistik atau ilmu tentang bahasa, karena itu menjadi pengantar ketika kita mempelajari suatu bahasa tertentu. Dari buku yang ingin saya resensi ada satu buah buku yang menarik, yaitu berjudul Linguistik Umum yang ditulis oleh Abdul Khair, Dr. Andes Abdul Khair. Buku ini diterbitkan oleh Rineka Cipta yang berasal dari Jakarta, dan buku yang saya pegang ini merupakan buku cetakan keempat yang dicetak pada tahun 2014 dan terdiri dari kurang lebih sekitar 426 halaman. Cukup tebal, tapi ini isinya menjadi isi yang cukup membantu untuk kita belajar tentang linguistik umum. Di dalam buku linguistik umum ini terdiri dari 8 bab besar, di antaranya tentang linguistik sebagai ilmu, objek linguistik, kemudian ada tataran linguistik, kemudian tataran linguistik morfologi, tataran linguistik sintaksis, kemudian ada semantik juga, dan sejarah serta aliran-aliran yang ada dalam linguistik. Tentu ini menjadi bab-bab yang menarik untuk kita pelajari sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang menggeluti dunia linguistik. Di dalam buku ini ada satu keterangan yang ingin saya pahami, bahwa linguistik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah linguistik mikro dan yang kedua adalah linguistik makro. Linguistik mikro meliputi seperti pembahasan tentang linguistik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Artinya dalam linguistik mikro itu membahas tentang aspek-aspek intern yang ada dalam suatu bahasa atau linguistik itu sendiri. Sedangkan linguistik makro itu merupakan linguistik tentang aspek-aspek yang membahas tentang faktor ekstern dari satu bahasa itu. Misal seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, ada neurolinguistik, ada juga filsafat bahasa. Nah, dari kedua kajian itu, maka kita ketahui bahwa linguistik ternyata pembahasannya sangat luas, tidak hanya di faktor intern tapi juga tentang faktor-faktor di luar kebahasaan itu sendiri. Kelebihan dari buku ini adalah pembahasannya yang umum dan luas, sehingga bagi pembelajar pemula, pembelajar linguistik, itu menjadi buku yang wajib untuk membacanya ya. Karena apa? Karena di sini pembahasannya cukup lengkap. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu karena pembahasannya yang cukup luas itu sehingga membuat pembahasan dalam buku ini itu kurang spesifik, kurang mendalam, sehingga masih harus membutuhkan buku-buku penunjang yang lainnya. Sekilas tentang pengarang atau penulis buku ini, bahwa Pak Abdul Khair adalah sosok yang lahir di Jakarta dan memperoleh gelar sarjana pendidikan dari IKIP Jakarta tahun 1969. Beliau mengikuti postgraduate studi dalam bidang linguistik pada
Universiteit Leiden, negara Belanda pada tahun 1976 sampai 1977. Buku-bukunya sudah sangat banyak sekali, diantaranya adalah Kamus Dialek Jakarta, Kamus Idiom Bahasa Indonesia, buku materi pokok kebahasaan 2, dan lain-lain. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.